Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Informasi seputar Kabupaten Kota Waring Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang bayi korban banjir di Kabupaten Kota Waring Timur nyaris celaka. Tenda pengungsian yang ditempati bersama ibu dan dua saudaranya terbang tertiup angin kencang. Bayi yang tengah tertidur di dalam ayunan ikut terbang terbawa tenda. Sebuah tenda pengungsian korban banjir milik BPBD Kota Waringin Timur di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, terlihat terbalik dengan kondisi berantakan. Hal itu terjadi karena tenda terbang ditiup angin. Tenda itu terbang sekitar 10 meter dari lokasi awal didirikan. Ironisnya di tenda tersebut terdapat seorang bayi yang tengah tidur di ayunan yang dicantolkan di besi tenda, sedangkan orang tua bayi tersebut bersama dua saudaranya sedang tidur-tiduran di dalam tenda. Beruntung kondisi bayi berhasil selamat, namun di beberapa bagian tubuhnya terlihat membiru, kemungkinan akibat cedera terbentur besi tenda. Sementara kedua saudara bayi tersebut berhasil selamat, mereka sempat dibawa lari keluar tenda oleh ibu mereka saat tenda terangkat ditiup angin. Hari ini terjadi cuaca yang sangat buruk. Terjadi hujan yang cukup deras, angin yang cukup kencang, sehingga merobohkan tenda pengungsian, dan di dalamnya ada seorang ibu dan 3 anak kecil. Yang dua langsung dibawa keluar, diselamatkan ibunya. Yang satu ikut terbawa tenda yang terbang. Setelah itu kami lihat, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Bayi malang tersebut akan segera dibawa ke puskesmas setempat untuk dilakukan pemeriksaan medis guna memastikan cedera yang dialaminya. Dan atas peristiwa itu, Kepala Desa setempat mengingatkan warga di pengungsian banjir agar lebih berhati-hati saat hujan deras dan angin kencang kembali datang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sudah sejak 2 bulan terakhir banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satunya pemirsa Desa Bajarau, Kecamatan Parenggian yang hingga kini masih dilanda banjir. Bantuan kepada warga terdampak banjir terus disalurkan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Penyaluran bantuan kepada warga terdampak banjir di Desa Bajarau, Kecamatan Parenggian, seperti yang dilakukan BPBD dan TPPKK Kota Waringin Timur bersama komunitas Halikinor Adventure Trail pada Kamis 27 Oktober. Sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang ada di desa tersebut, bantuan yang disalurkan berjumlah sebanyak 160 paket sembako. Bantuan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga terdampak banjir. PKK dan tim HMR Trail, yang mana kami akan menyalurkan bantuan berupa sembako. Itu jumlahnya ada 1017 paket, yang mana satu paket ada beras, ada minyak goreng, gula, kopi, dan mie instan. Sasaran yang kami bagikan ada 8 desa. Untuk lokasi banjirnya tidak terlalu dalam, bantuan disalurkan dengan berjalan kaki menerobos banjir. Sementara untuk lokasi banjir yang cukup dalam, penyaluran bantuan dilakukan menggunakan perahu. Warga mengaku cukup terbantu dengan adanya bantuan paket sembako tersebut, sebab selama banjir aktivitas mereka menjadi terganggu. Alhamdulillah dengan adanya bantuan kami tercukupilah beban kami selama ini, selama banjir di kampung kami. Udah 2 kali kayaknya. Cukup nggak Bu bantuan itu? Alhamdulillah dari cukup lah. Bu, untuk aktivitas pekerjaan sendiri Bu, bagaimana Bu di desa ini Bu? Terhambat Pak, soalnya jalannya susah, apalagi anak-anak pada sekolah pada susah semua Pak.
Banjir yang melanda Desa Bajarau sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Banjir tidak hanya merendam jalan namun juga masuk ke rumah-rumah warga. Selain mengganggu aktivitas di dalam rumah, warga juga mengaku banyak harta benda mereka yang rusak akibat lama terendam banjir. 2 bulanan sudah banjir kami ini surut, banjir lagi, surut satu tempat banjir lagi. Ada sampai karing jalan. Ada sampai karing jalan ini, ada sampai rumah kami nggak sempat timbul. Tenggelam lagi, nya kebuli. Berapa senti kira-kira masuk ke dalam sih? Enggak kaca kami itu be. Tuh terakhir kan kaca tuh. Di atas lutut tuh. Iya, pas atas lututnya tuh guys. Itu tenggelamnya, apa-apa semua habis kami ini. Rusak hancur bapak dan rumah. Elektronik rata-rata rusak lah. Rusak, kami lemari itu waktu pun anakku tuh terbalik lemarinya. Desa Bajarau merupakan satu dari 19 desa di 4 kecamatan yang hingga Kamis 27 Oktober masih terendam banjir. Bangunan terendam banjir berjumlah 1.500 rumah warga, 7 rumah ibadah, 12 sekolah, dan 3 fasilitas kesehatan. Sementara total warga terdampak berjumlah lebih dari 8.000 jiwa. Masud Badarudin, Hayat TV. Lurah Mentawa Baru Ketapang, Supriyadi kembali mengingatkan warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, sebab akan dikenakan hukum adat baik berupa sanksi, denda maupun sanksi sosial. Permintaan tersebut diungkapkan Supriyadi saat memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang berlangsung di Masjid Nurul Alif, Jalan Haji Imran Sampit, Minggu malam 23 Oktober 2022. Menurutnya, sejak Jumat 14 Oktober 2022 lalu, pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang secara resmi telah memberlakukan larangan membuang sampah di sembarang tempat dengan sanksi penerapan hukum adat bagi yang melanggarnya. Supriyadi menjelaskan, sanksi adat tersebut diberlakukan setelah dalam 3 bulan terakhir, pihak kecamatan melakukan sosialisasi sehingga bagi siapa saja yang diketahui membuang sampah secara sembarangan langsung diproses secara adat. Sanksi yang diberikan bisa berupa denda khususnya bagi warga yang mampu, namun dipastikan bahwa sanksi ini bukanlah upaya untuk mencari keuntungan, namun demi kedisiplinan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga ada sanksi sosial bagi pembuang sampah di sembarang tempat. Hukuman yang diberikan berupa sanksi sosial seperti membersihkan jalan, rumah ibadah atau depo sampah, tergantung banyak sedikitnya sampah yang dibuang, tegas Supriyadi. Berikutnya melalui pembacaan kalam ilahi yang dibawakan Qori Lili Masyuri, ayat demi ayat yang disampaikan mengalun dengan penuh hikmat dan syahdu. Nuansa ini sebagai sebuah keyakinan untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Sang Halik, penguasa alam semesta. Sedangkan menurut Ketua Takmir Masjid Nurul Alif, M. Hatta, sekaligus Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah, memberikan apresiasi kepada seluruh jamaah yang hadir maupun para donatur, seraya mendoakan agar memperoleh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintanya, Normansa, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, memperingati Maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu tentunya akan tumbuh keinginan mempelajari sosok dan mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW serta menghidupkan sunnah dan ajaran-ajarannya. Pernyataan tersebut disampaikan Habib Agil bin Abdul Qadir Barakbah saat memberikan tausiah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang digelar Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Masjid Nurul Alif Jalan Haji Imran Sampit Minggu malam 23 Oktober 2022. Menurut Habib Agil yang juga mudir Pondok Pesantren Al-Busriyah Tangerang dan Qadimul Majlis Sawa Usabil Palembang, mengatakan akhlak mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW merupakan makna hakiki bagi keselamatan umat Islam baik dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Untuk itulah segala sifat dan akhlak baginda Rasulullah SAW harus dicontoh sebagai upaya pencapaian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari peringatan Maulid, ungkap Habib Agil, ialah mengaplikasikan apa yang dicontohkan dari perbuatan Rasulullah kepada kehidupan kita di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, yakni menyebarkan rahmat dan kasih sayang kepada semua yang ada di sekeliling kita.
Dengan kelahiran beliau, ialah lahirnya sosok yang memberikan petunjuk untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dengan mengenang kelahiran Rasulullah akan tumbuh keinginan mempelajari sosok dan mencontoh akhlak beliau, serta menghidupkan sunnah dan ajaran-ajarannya. Di dalam kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad, dengan kelahiran beliau adalah lahirnya petunjuk, lahirnya sosok yang mengejarkan kepada kita petunjuk untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dengan mengenang kelahiran beliau akan tumbuh kita kepingin mempelajari tentang sosok beliau dan mencontoh akhlak-akhlak beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan ajaran beliau. Dan itu buah daripada peringatan Maulid yang mengaplikasikan apa yang dicontohkan dari perbuatan Rasulullah kepada kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat kita, yaitu yang mana menyebarkan rahmat kasih sayangnya. Meneladani sosok beliau sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, tetangga dan sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dengan mengenang dan mencintai Rasulullah. Pungkas Habib Agil bin Abdul Qadir Barakbah. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Karena tenda pengungsian tidak berlantai dan tergenang air saat hujan, sedikit 60 orang pengungsi di Kelurahan Mendawai terpaksa tidur di serambi atau teras masjid. Sementara agar bisa digunakan, mereka membutuhkan lantai dan membutuhkan papan atau plywood untuk membuat lantai. Sebanyak 60-an pengungsi yang merupakan korban banjir di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, terpaksa tidur di serambi atau teras masjid. Hal tersebut dilakukan karena tenda bantuan yang terpasang tidak bisa digunakan untuk tidur dikarenakan lantai bagian bawah tergenang air. Sementara untuk membuat lantai dibutuhkan papan atau plywood. Sehingga sementara belum ada bantuan papan atau plywood, mereka ini keluar dari tenda serta menumpang tidur di teras masjid. Sehingga saat malam banyak pengungsi yang kedinginan dikarenakan tidak ada pagar yang menghalangi angin. Menurut warga, sebelumnya mereka pernah menyampaikan serta mengajukan terkait pembuatan lantai, namun justru dialihkan ke tempat lain, sehingga tenda mereka tidak bisa digunakan dikarenakan lantainya basah. Warga di sini berjumlah 20 kakak, jumlah jiwanya saat itu 74 orang. Udah berapa lama di sini? Sudah 4 hari. Apa? 4 hari. Oh, kenapa di teras nih ini?
Kemarin masalahnya tergenang air di bawah seperti tenda ya. Kita minta terplekan, belum dapat. Terpaksa kita pindah ke inisiatif, kita pindah ke teras masjid. Jadi yang dibutuhkan triplek Bu? Iya, triplek ya. Peliut ya. Untuk dari perusahaan juga ada ini kan? Kemarin sempat ada bantuan tapi dibawa ke sana. Belum ya? Iya. Harapannya ada bantuan nanti lah. Iya, ada bantuan. Paling ini mudah-mudahan aja dapat bantuan lagi kita. Dipinjamkan plywood lah istilahnya untuk lapis bawahnya. Mereka berharap ada bantuan papan atau plywood lagi sehingga bisa digunakan untuk membuat lantai. Apalagi hampir tiap hari hujan sehingga sangat dibutuhkan tempat sementara yang nyaman serta terlindungi dari hujan dan juga angin. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.